Kami tidak terima tanaman kelapa sawit kami disebut dengan tanaman dikasih label tanaman Ini adalah tokoh-tokoh semua yang hadir. Semua dari Papua ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Sumatera ada, Jawa ada, semuanya ada. Nah, oleh karena itu, karena kita ini menjunjung tinggi hukum, maka kami juga demo dengan damai, aksi dengan damai, tapi penuh dengan poin-poin yang akan dibawa oleh pemerintah itu untuk melakukan negosiasi di Eropa. Itu saja mungkin dari saya, bisa ditambahkan oleh baik yang lain. Kata kunci kedatangan kami ke kantor Dubes Uni Eropa adalah ingin memastikan bahwa peraturan yang mereka buat itu dicabut atau dibatalkan. Nah, dicabut atau dibatalkan ini dua hal yang penting. Karena memang kalau itu diterapkan, dipastikan petani sawit itu akan phase out dari rantai pasok Indonesia sawit ke dunia. Nah, yang kedua, kami tidak terima tanaman kelapa sawit kami disebut dengan tanaman dikasih label tanaman berisiko tinggi. Apa yang berisiko tinggi? Nah, oleh karena itu kami tidak berterima itu. Yang ketiga adalah bahwa kalau tidak mau membeli CPO, jangan jelek-jelekkan sawitnya. Hanya 4 juta kok, tapi kami tidak terima mata pencarian kami petani sawit yang dibebankan oleh juga membiayai anak-anak kami terganggu. Di sini ada Samade, ada Spekpir, ada juga Formasi Satetan dan Apkasindo. Kami tidak melihat ini sesuatu cara yang baik untuk bernegosiasi, tapi ini sudah penjajahan kembali oleh Uni Eropa ke Indonesia dengan cara tersandera lingkungan. Kami akan melawan sampai kemanapun untuk menegakkan bahwa sawit itu adalah penyelamat daripada lingkungan, memberikan kebaikan kepada masyarakat dari 3 aspek, ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3 dimensi ini menurut konsep keberlanjutan tidak boleh saling meniadakan. Nah, Uni Eropa telah membuat konsep dimensi daripada lingkungan meniadakan manfaat dimensi ekonomi dan manfaat dimensi sosial. Ini tidak adil bagi kami. Gitu, terima kasih. Dengan Ibu Menteri Luar Negeri, tadi ada satu hal menarik. Ibu itu Ibu Kartika ya mengatakan tugas kami memang urusan luar, tapi urusan luar itu nggak akan selesai kalau di dalam kita tidak solid, ya kan Ketua? Tidak solid itu adalah, cobalah lihat Menteri KLHK mengatakan ini semua hutan, meskipun sudah tidak berhutan. Kita lihat juga ATR BPN dengan HGU, kita lihat juga dengan kondisi di lapangan. Kita aja nggak solid untuk tujuan satu. Jadi oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi, Pak, Bapak tinggal 2 tahun lagi, 1,5 tahun lagi. Kami berharap Pak, 17 juta petani sawit. Mohon Pak, bantu selesaikan masalah ini. Hanya Bapak yang bisa menyelesaikan ini. Kayak yang kami minta tidak susah. Existing tertanam 2020 ke bawah, keluarkan dari kawasan hutan. Bukan sawit yang masuk kawasan hutan, tapi kawasan hutan yang masuk kepada perkebunan kawasan rakyat seperti mana yang terjadi saat ini. Tidak susah Pak Presiden. Kami setia 17 juta petani sawit, termasuk dari pondok pesantren, termasuk juga dari anak mahasiswa, mendukung kebijakan Bapak selama ini. Bantu kami Pak, berikan kami kenang-kenangan yang menyelesaikan masalah kami yang sudah 30-40 tahun berlalu. Kementerian Luar Negeri juga mengatakan tidak bisa kami menyelesaikan ini kalau kalian di bawah, kalau negara ini juga dalam konteks KLHK tidak menyelesaikan masalahnya. Itu jelas dikatakan itu. Dan usulan kami tadi juga bagian penting, karena hari ini sedang rapat di Brussel. Membahas undang-undang deforestasi tadi hari ini dan besok putusannya. Makanya kami ambil keputusan hari ini di bulan puasa, kami siap. Keputusan yang salah membuat petani sawit phase out dari sawit Indonesia. Terima kasih.